gadis-gadis desa. Di suatu desa, tinggallah Mbok Rondo Dadapan dengan anaknya yang bernama Ande Lumut. Mereka merencanakan mengadakan sayembara untuk mencarikan jodoh Ande Lumut. Wei, bagaimana sayembaranya? Kenapa mereka yang melamar kamu banyak yang kamu tolak? Sebentar, Bu. Anakku ini belum menemukan jodoh yang cocok. Sabar ya, Bu. Nanti pasti aku menemukannya. Walah, Lili, mesti jawabanmu seperti itu. Ya udah, Mbok mau beres-beres di belakang dulu. Ande Lumut, ayo jangan di rumah saja. Ayo kita menghibur diri, kita mancing di sungai. Wah, asik itu teman-teman. Ayo kita berangkat. Sedangkan di suatu desa lain, tinggallah Nyai Intan bersama anak-anaknya yang cantik-cantik. Tetapi sangat disayangkan, ada satu anak yang tidak disukai olehnya. Hai anak-anakku yang cantik, hari ini ibu mendengar ada sayembara bahwa Mbok Rondo Dadapan sedang mencari anak gadis untuk dijadikan menantunya. Iya ibu, aku sudah mendengarnya. Bahkan aku dengar anak Mbok Rondo Dadapan wajahnya ganteng sekali. Kalau ganteng, aku mau jadi menantu Mbok Rondo Dadapan. Wah, kalau aku ganteng, pasti aku mau jadi istrinya. Bukan kamu lebih merah dan lebih hijau, tapi aku yang pasti cocok jadi istrinya. Hai kuning-kuning, jangan nguping ya, dan jangan berharap kamu bisa ikut sayembara ini. Iya benar, kuning kan jelek dan busuk. Mana mungkin bisa ikut sayembara? Ibu, kakak-kakakku, izinkan aku ikut sayembara ya. Aku juga ingin mencoba keberuntunganku. Siapa tahu aku bisa menjadi menantu Mbok Rondo Dadapan. Apa? Kamu jadi seperti ini? Siapa yang mau melihat dan suka? Melihat saja ogah. Daripada terus berhayal di sini, sangat cepat cucikan baju kamu yang bersih ya. Awas kalau tidak bersih, kita hukum kamu nanti. Ibu, kakak-kakakku, karena kita mau melamar anak Mbok Rondo Dadapan, ayo kita pergi ke dalam mempercantik diri. Wah, itu ide bagus. Saya suka. Hai kuning-kuning, setelah mencuci baju, jangan lupa membersihkan rumah ini. Jangan lupa menguras kamar mandi dan mengisi airport ya. Menjemur pagi dan membersihkan halaman. Ingat itu. Dan yang pasti, ketika kamu kembali semua harus selesai urusan rumah, terlihat rapi dan bersih. Ingat baik-baik. Ayo anak-anakku, kita berangkat. Ya Allah, kenapa ibu dan kakak-kakakku sangat membenciku? Kenapa mereka sangat jahat padaku? Padahal aku sudah patuh pada ibu dan menurut pada kakak-kakakku. Ya sudahlah, daripada aku meratapi nasibku, lebih baik aku kerja
Nak, Kelembing Kuning pergi untuk melaksanakan tugas dari ibu dan kakak-kakaknya. Sementara itu, di tempat lain, gadis-gadis desa sedang bersenang-senang menikmati suasana anak. Aku dengar-dengar banyak para gadis yang melamar adik-adik rumah. Wah, kalau begitu, aku juga ingin ikut melamar adik-adik rumah juga. Wah, aku juga sama. Aku juga mau jadi istri adik-adik lumut. Siapa tahu aku yang beruntung daripada kalian-kalian ini. Udah, kita jangan berdebat lagi. Kalau berdebat terus, nanti kita ketinggalan tidak bisa mengikuti sayembara loh. Benar. Ayo, kita bersiap-siap berangkat. Siap teman, ayo kita berangkat. Sebentar di sungai besar, kekerasan dilakukan. Tinggallah seekor burung raksasa yang bernama burung kangkang. Burung kangkang terkenal dengan kejadilannya kepada orang-orang yang akan lewat di sungai tersebut. Rezeki, sungguh beruntungnya aku. Banyak gadis yang kuantarkan ke seberang. Rezeki lagi, ada gadis-gadis yang mau menyeberang lagi. Hai, jadi berangkat. Bisakah kamu menyeberangkan kami? Bisa, tapi ada syaratnya. Iya, kami mau memenuhi syaratnya. Syaratnya, kalian harus mau menyuka. Bagaimana? Baiklah, asalkan kamu sukakan, kami mau mengirim kamu. Ayo, naiklah ke punggungku. Akan mengantar kalian ke seberang sana. Wah, ada rezeki lagi. Ada gadis cantik yang mau lewat. Hai Ibu Tanda, bisakah kamu menyeberangkanku ke seberang? Bisa, tapi ada syaratnya. Apa itu? Kamu harus mencium aku. Aku tidak bisa penuhi permintaanmu, Ibu Tanda. Kalau kamu tidak bisa menyeberangkanku, maka akan aku keringkan sungai ini. Dan akhirnya, Kelembing Kuning bisa menyeberangi sungai tanpa bantuan burung kangkang. Sedangkan di rumah berombak dadakan, adik-adik rumah sedang berbincang-bincang dengan Mbok Rondo dadakan. Lele, apa sih yang kamu cari? Dari yang bahenol, yang langsing seperti lidi, dari yang tinggi kayak tower sampai mungil kayak cabai, dari yang cewek yang gemulai sampai perkasa, semua kamu tolakin. Sabar ya, Bu. Aku mau menemukan yang aku cari. Permisi, silakan masuk. Mbok, maksud kami datang ke sini ingin melamar adik-adik lumut untuk anak saya penting merah, biru, dan hijau. Anak-anak, tunjukkan pesonamu. Maaf,
aku bilang jangan ikut sayembara. Jaga rumah dan bersih-bersih rumah. Iya, kenapa masih berangkat ke sini? Aku kesini bukan untuk ikut sayembara, tapi mau bertemu suamiku Panji Asmorobangun. Mbak, aku mau menerima karena sebenarnya aku adalah Panji Asmorobangun, suami Ranti Budi. Akhirnya, Kambing Kuning bertemu kembali dengan suaminya, Panji Asmorobangun. Dan mereka kembali ke istana bersama Gorondo Kegagalan dan mereka hidup bahagia. Sedangkan yang indah, putih merah, hijau dan biru, mereka semua bersedih karena sudah ditolak oleh Andi Lumut dan tidak menyangka kalau Kambing Kuning adalah Dewi Sekar Panji yang menyamar. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah kalau perilaku baik akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan perilaku buruk akan mendatangkan keburukan untuk kita sendiri. Jadi, marilah kita berdoa berubah kebaikan supaya banyak kebaikan yang kembali ke diri kita. Kemudian cerita rakyat yang dipersiapkan oleh anak-anak